Saat kita pergi ke rumah sakit, yang kita harap adalah bantuan dokter dan perawat untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita. Tetapi bagaimana jika Anda pergi ke rumah sakit dan ternyata Anda mengantarkan nyawa ke tangan seseorang yang haus akan pembunuhan? Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini saya akan bahas tentang serial killer yang berada di tempat yang seharusnya membuat kita aman dan mendapat kesembuhan, yaitu rumah sakit. Bagaimana kisah selengkapnya? Setelah yang berikut ini. Niall Hugel lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1976 di West Jerman. Serial killer dari Jerman dalam bentuk perawat di rumah sakit, di mana dipercaya bahwa dirinya telah membunuh lebih dari 100 orang pasien antara tahun 2000 sampai 2005. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan atas kasus Niall, kemungkinan ia membunuh lebih dari 300 orang pasien di masa karirnya selama 15 tahun. Menjadikannya pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Jerman di era modern. Niall dibesarkan di kota pesisir yang saat itu merupakan Jerman Barat. Baik nenek juga ayahnya, ia bekerja sebagai perawat. Niall juga memiliki seorang kakak perempuan. Menurut Niall, ia memiliki masa kanak-kanak yang terlindungi atau dilindungi dan tidak mengalami kekerasan di rumah. Setelah menyelesaikan pelatihan kejuruan pada tahun 1997 di St. Wellhead Hospital, Niall menjadi perawat dan meneruskan bekerja di sana. Niall menikah pada tahun 2004, di mana tahun itu juga kelahiran putrinya. Sejak tahun 1999 dan seterusnya, Niall dipekerjakan di klinik Oldenburg, ditempatkan di unit perawatan intensif bedah jantung di ruang 211. Pada bulan Agustus tahun 2001, dokter dan petugas medis di rumah sakit mengadakan sebuah pertemuan, dan saat itu juga dihadiri oleh Niall. Mereka membahas lonjakan kasus yang tidak biasa dalam resusitasi dan kematian selama bulan-bulan sebelumnya. 58% dari insiden ini ditemukan terjadi saat Niall sedang bertugas. Setelah pertemuan itu, Niall meminta cuti dengan alasan sakit selama 3 minggu. Dan selama waktu itu, hanya 2 pasien di ruang 211 yang meninggal, jauh lebih sedikit daripada sebelum Niall cuti dari sakitnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah ditangkap oleh polisi, Niall mengaku bahwa pada saat pertemuan itu, dia mengira mereka telah mengetahui kejahatannya, maka ia mengambil cuti dengan alasan sakit. Di bawah tekanan oleh dokter kepala ruang 211, Niall akhirnya dipindahkan ke ruang anestesia pada tahun 2001. Segera dokter kepala ruang anestesia menjadi curiga karena Niall memaksakan untuk hadir dalam situasi darurat. Pada bulan September 2002, kepala dokter klinik Oldenburg menghadapi Niall setelah beberapa pasien yang dirawatnya ditemukan dalam kondisi yang mengancam jiwa mereka karena alasan yang tampaknya tidak dapat dijelaskan. Kepala dokter klinik tersebut menyarankan agar dia mengundurkan diri dari posisinya di klinik dan terus menerima upah penuh selama 3 bulan ke depan. Pada 10 Oktober 2002, Niall menerima surat referensi yang dikeluarkan oleh Direktur Perawatan di klinik Oldenburg. Di sana ia bersaksi tentang etos kerja Niall yang cermat, rajin, dan mandiri. Serta Niall telah bertindak dengan hati-hati dan dengan cara yang benar dan juga secara objektif dalam situasi kritis.
Dia juga memuji pengabdian dan perilaku kooperatifnya. Surat tersebut diakhiri dengan penilaian menyeluruh terhadap Niles yang telah menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kepuasan maksimal. Pada bulan Desember 2002, Nile dipindahkan ke klinik Delmenhorst di mana keadaan darurat dan kematian semakin besar karena aritmia atau penurunan darah secara tiba-tiba mulai meningkat saat Nile sedang bertugas. Hal ini menyebabkan beberapa rekan kerja Nile menjauh darinya. Dalam proses pengadilan selanjutnya, dilaporkan bahwa Nile awalnya sangat dihormati di Delmenhorst, sampai kecurigaan terhadapnya mulai muncul. Atasannya diduga tidak bertindak atas kecurigaan ini, bahkan ketika 4 botol kosong Adrenaline, padahal saat itu tidak ada dokter yang meresepkan obat tersebut. Pada tanggal 22 Juni tahun 2005, rekan kerja menangkap Niles dengan sengaja memanipulasi pompa jarum suntik pasien untuk memberikan Adrenaline secara tidak benar. Insiden tersebut mendorong polisi Delmenhorst untuk membuka penyelidikan terhadap Nile. Beberapa rekan kerja Nile di Delmenhorst maju untuk menyuarakan kecurigaan mereka bahwa dia berada di balik berbagai komplikasi, resusitasi, dan kematian yang tidak dapat dijelaskan di rumah sakit mereka. Penyelidikan ekstensif polisi yang mengikuti tuduhan ini memeriksa semua kematian di rumah sakit antara tahun 2003 dan 2005, mengungkapkan bahwa jumlah kematian di klinik Delmenhorst telah berlipat ganda selama Nile bekerja di sana. Pada tahun 2005, 73% kematian dapat dihubungkan dengan jadwal kerja Nile. Temuan ini kemudian diteruskan ke kantor Kejaksaan Distrik Oldenburg. Pada bulan Desember 2006, mengadili insiden pada tanggal 22 Juni tahun 2005, Pengadilan Regional Jerman menghukum Nile selama 5 tahun penjara untuk percobaan pembunuhan tidak disengaja. Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut dan pengadilan yang lebih tinggi kemungkinan membatalkannya. Pada bulan Juni tahun 2008, Nile kemudian diberi hukuman penjara 7,5 tahun serta larangan kerja seumur hidup. Sejak Januari tahun 2014, saat Nile seharusnya sudah bebas, namun kantor Kejaksaan Oldenburg mulai penyelidikan lain atas insiden di klinik Delmenhorst. Pada bulan September 2014, Nile didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan dan 2 tuduhan percobaan pembunuhan. Setelah mengakui tuduhan tersebut, Nile menyatakan bahwa dia telah melakukan 30 pembunuhan tambahan. Kematian pasien disebabkan oleh Nile yang memberikan 90 suntikan yang tidak sah. 60 pasien berhasil diresusitasi. Pada tanggal 28 Februari 2015, Landgericht Oldenburg menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nile. Hukuman tersebut menjadi final pada Maret tahun 2015. Jaksa mengklaim Nile bertindak karena kebosanan dan keinginannya untuk memamerkan keterampilannya di resusitasi. Di tengah meningkatnya kecurigaan bahwa Nile kemungkinan bertanggung jawab atas kematian lebih lanjut, polisi meluncurkan penyelidikan besar pada Oktober 2014 setelah 200 kematian yang mencurigakan diidentifikasi. Jika dulu 90 pasien yang telah menjadi korban Nile dan hanya 30 yang meninggal, kini 200 korban pasien Nile yang diinvestigasi semuanya meninggal karena telah diracuni oleh Nile. Sejak Oktober tahun 2014 dan seterusnya, Komisi Khusus Kardio memeriksa kematian lebih lanjut selama masa jabatan Nile sebagai perawat di berbagai tempat kerjanya. Sebanyak 130 mayat di Jerman, Polandia, dan Turki digali dan diotopsi. Selama penyelidikan 3 tahun, lebih dari 200 kasus dievaluasi ulang. 134 jenazah digali dari 67 kuburan yang berbeda.
101 pasien dari Delmenhorst yang meninggal selama masa jabatan Niles tidak dapat diotopsi karena jenazah mereka telah dikremasi. Pada tahun 2015, setelah diteliti, korban di Ganderkesee dan Delmenhorst menurut hasil otopsi mayat yang meninggal karena jejak pengobatan jantung. Pada bulan November tahun 2016, pihak berwenang mengatakan mereka dapat membuktikan 37 pembunuhan yang dikaitkan dengan Nile di Delmenhorst antara Desember 2002 dan Juni 2005. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2017, polisi mengumumkan bahwa mereka telah menyimpulkan Nile bertanggung jawab atas kematian sedikitnya 90 pasien, termasuk 6 yang telah diadili. Nile mengakui sejumlah kematian yang dirahasiakan, tetapi dalam banyak kasus tidak dapat mengingat detail spesifik meskipun ia tidak menyangkal kemungkinan ia bertanggung jawab. Pada November tahun 2017, jumlah total korban yang dikaitkan dengan Nile direvisi dan meningkat menjadi 106. Dengan beberapa kematian yang mencurigakan masih dalam penyelidikan. Pada 28 Agustus 2017, polisi mengatakan bahwa Nile telah menggunakan 5 obat yang berbeda, termasuk ajemalin, sotalol, lidocaine, amiodaron, dan kalsium klorida. Obat-obat tersebut jika diberikan secara overdosis dapat menyebabkan aritmia jantung yang mengancam jiwa dan penurunan tekanan darah, menyebabkan kerusakan fisiologis yang cepat pada pasien yang sudah sakit. Pada tanggal 7 Maret 2018, Pengadilan Tenaga Kerja Oldenburg menghukum Nile untuk membayar sebesar 47.000 euro sebagai kompensasi untuk 2 pendapat medis dan berbagai biaya pengacara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.